Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5996 Kekacauan semakin intensif. Di dalam ruangan pribadi yang elegan di Paviliun Abadi, Chen Yule, Lin Bai, dan Yi Song berdiskusi hampir sepanjang malam sebelum akhirnya bubar. Kesimpulan akhir mereka adalah, untuk tetap diam dan menunggu pengaturan kerajaan Chu. Lin Bai juga sangat setuju dengan kata-kata Chen Yule, segalanya harus memprioritaskan negara dan dunia. Meskipun Lin Bai tidak merasa memiliki ikatan yang kuat dengan alam iblis atau kerajaan Chu, dan ini bukanlah wilayah yang melahirkannya dan membesarkannya. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun di kerajaan Chu, dan akan menjadi kebohongan jika dikatakan ia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Bahkan jika Lin Bai tidak memiliki keterikatan yang mendalam pada tanah ini, ia tidak ingin melihatnya menderita akibat kehancuran perang. Tetap diam mungkin adalah cara terbaik bagi keluarga kerajaan untuk menghadapi para prajurit wilayah utara. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Bai tinggal di istana Sekte Tianshui, hanya keluar sekali. Lin Bai pergi ke Paviliun Tianji untuk mengunjungi tetua Wuchuan lagi, menanyakan apakah dia bisa menambahkan bahan lain ke 4 pedang terbang asli dan menempanya kembali. Jawaban tetua Wuchuan adalah ya. Dia kemudian bisa menempanya kembali dengan cara ini. Mendengar jawaban ini, Lin Bai menghela napas lega, karena dia bisa memurnikannya lagi, yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan esensi 5 elemen dan kemudian meminta senior Wuchuan Weng untuk memurnikannya lagi. Kali ini, ketika dia mengunjungi Wuchuan Weng, dia masih tidak memberi Lin Bai tatapan ramah. Tapi Lin Bai tidak menyalahkannya, setelah mengalami begitu banyak hal, Lin Bai mengerti betapa besar usaha yang telah dilakukan Wuchuan Weng untuk melarikan diri dari ibu kota saat itu. Sekarang, karena Lin Bai sedang menyelidiki kembali kematian pangeran pertama dan kedua, Kaisar Chu telah memanggilnya kembali. Selanjutnya, aku hanya perlu menunggu delegasi dari lembah serangga perbatasan selatan tiba di ibu kota. Atau mungkin Chow Yuxi akan memiliki berita tentang Xia Jingzi, jika tidak, aku akhirnya bisa meluangkan waktu untuk berkultivasi. Lin Bai duduk di halaman, merenungkan rencana selanjutnya. Dia tampak sangat sibuk, tetapi kenyataannya, sepertinya tidak banyak bidang di mana dia bisa berkontribusi. Langkah selanjutnya bukan tentang perencanaan, melainkan tentang menunggu. Menunggu delegasi dari lembah serangga perbatasan selatan tiba di ibu kota. Hari ini, pagi-pagi sekali, Lin Bai berdiri di bawah pohon osmanthus di halaman, menatap bunga-bunga di dahan, keharumannya memenuhi taman. Pada saat itu, Qiao Mo, Qin Yao, dan Ye Guyu kembali ke halaman Lin Bai. Kakak senior putra suci, kau harus segera pergi ke balai dewan dan berbicara atas nama kakak senior Bai Yifei dan yang lainnya. Mereka sedang dimarahi habis-habisan oleh leluhur Pan Qing. Qiao Mo dan Qin Yao masuk, wajah mereka tampak muram, alis mereka berkerut khawatir. Ada apa? Tanya Lin Bai, sedikit bingung. Ini masih tentang insiden latihan tanding di dalam paviliun senjata ilahi, itu menjadi heboh. Qiao Mo menjelaskan, sekarang seluruh ibu kota membicarakannya, semua orang tahu tentang itu. Qin Yao menambahkan, leluhur Pan Qing saat ini berada di ruang dewan, dengan keras menegur Bai Yifei dan para kakak senior lainnya. Mari kita lihat. Lin Bai berjalan keluar dari halaman dan pergi ke ruang dewan bersama ketiga wanita itu. Lin Bai baru saja melangkah keluar dari ruang dewan ketika dia mendengar raungan marah Pan Qing dari dalam. Tidak berguna, tidak berguna. Dasar sampah tak berguna. Bukankah sekte memberimu makan? Bukankah sekte memberimu pakaian? Bukankah sekte memberimu teknik kultivasi? Bukankah sekte memberimu sumber daya kultivasi? Bagaimana mungkin kau begitu tidak berguna? Kau telah mempermalukan sekte begitu banyak. Mendengar raungan Pan Qing, Lin Bai sedikit terhenti. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar leluhurnya Pan Qing begitu kasar, mengumpat seperti wanita cerewet. Tampaknya kali ini, dia benar-benar telah membuat leluhurnya Pan Qing marah. Gambar. Pergilah dan dengarkan apa yang dikatakan ibu kota tentang kalian. Pergilah dan dengarkan apa yang dikatakan ibu kota tentang 5 keluarga dan 7 sekte kita. Apakah mereka tuli? Apakah kalian tidak mendengarku? Leluhur Pan Qing meraung berulang kali. Saat itu, Lin Bai dan ketiga wanita itu dengan hati-hati memasuki aula dewan dan berdiri di samping. Di dalam aula dewan, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, Fang Yuansu, dan murid-murid lainnya terbagi menjadi 2 kelompok. Mereka semua tampak sedih, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun di hadapan teguran Pan Qing. Leluhur Pan Qing mondar-mandir di depan semua orang, wajahnya memerah, matanya menyala-nyala karena marah, menunjuk kepala Bai Yifei dan yang lainnya, dan memukuli mereka tanpa ampun.
Leluhur, Lin Bai dan ketiga wanita itu membungkuk kepada Pan Qing saat mereka masuk. Ekspresi Pan Qing sedikit melunak saat melihat Lin Bai. Putra suci telah tiba. Lin Bai melihat sekeliling ke semua orang. Mengapa leluhur begitu marah? Apakah adik-adikku telah melakukan kesalahan? Pan Qing mendengus marah. Para idiot memalukan ini telah benar-benar mempermalukan sekte ini. Putra suci, kau belum meninggalkan sekte beberapa hari terakhir ini. Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan orang-orang di luar tentang kita? Mereka semua mengatakan, 5 keluarga dan 7 sekte Chu menggunakan sumber daya terbaik untuk membina sekelompok sampah yang tidak berguna. Mereka mengatakan, 5 keluarga dan 7 sekte Chu sudah mengalami kemunduran, murid-murid mereka semakin buruk dari generasi ke generasi. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa tahun, 5 keluarga dan 7 sekte akan binasa. Bagaimana mungkin aku tidak marah setelah mendengar kata-kata ini? Lin Bai mengerutkan kening, tidak pernah menyangka sandiwara ini akan meningkat hingga sejauh ini. Leluhur Pan Qing menunjuk Bai Yifei dan yang lainnya, memarahi mereka, katakan padaku, apakah sekte ini kekurangan makanan dan pakaian? Atau apakah mereka menahan sumber daya kultivasi kalian? Kalian begitu banyak, dan kalian bahkan belum memenangkan satu pun pertandingan melawan seniman bela diri wilayah utara. Bahkan memenangkan satu pertandingan pun akan lebih baik. Tidak memenangkan satu pun, tidakkah kalian malu? Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya tampak sedih setelah dimarahi oleh leluhur Pan Qing. Mereka ingin membalas, tetapi setelah berpikir ulang, apa yang dikatakan leluhur Pan Qing tampaknya benar, dan mereka tidak dapat membantahnya. Lin Bai kemudian bertanya, ini hanya pertandingan sparring bela diri, bagaimana bisa menjadi masalah besar? Leluhur Pan Qing berkata, aku juga bingung. Bagaimana bisa pertandingan sparring bela diri sederhana menjadi masalah besar? Salahkan paviliun harta karun senjata ilahi. Bajingan itu, mengapa mereka harus mengadakan arena bela diri dan menyebabkan keributan seperti itu? Pan Qing berbicara tanpa berpikir, sudah menyalahkan paviliun harta karun senjata ilahi karena menyelenggarakan pertandingan sparring bela diri. Pasti ada seseorang yang mengacaukan keadaan di balik layar, kata Lin Bai. Leluhur, masalah ini tidak sesederhana itu. Jangan salahkan semua adik-adik kita. Katakan saja pada mereka untuk tidak keluar. Abaikan rumor di luar. Pan Qing merentangkan tangannya, dengan marah berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Mereka sudah kehilangan muka. Bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain? Kembali dan renungkan perbuatan kalian. Leluhur Pan Qing meraung, membubarkan semua orang. Terima kasih atas bimbinganmu, leluhur. Bai Yifei dan yang lainnya membungkuk sebagai tanda terima kasih, lalu berjalan keluar dari ruang dewan dengan lesu. Setelah semua orang pergi, Pan Qing mengerutkan kening dan bertanya, dari mana kalian mendengar desas-desus itu? Para pendekar wilayah utara tampaknya bermusuhan. Apakah Yang Mulia Pangeran Chen telah melakukan tindakan apapun? Tidak, Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa suara. Tetap diam dan abaikan para pendekar wilayah utara. Namun, para pendekar wilayah utara memang sudah keterlaluan. Kesombongan mereka harus dikekang. Lin Bai menyipitkan matanya, tatapannya semakin tajam. Bab 5997 berdiri dalam kegelapan, memandang ke arah cahaya. Memang, para pendekar bela diri wilayah utara harus diberi pelajaran. Lin Bai menyipitkan matanya, kilatan tajam terlihat di dalamnya. Apa yang ingin kau lakukan? Leluhur Pan Qing merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya dengan sedikit khawatir. Bisakah aku melakukan tipu daya? Lin Bai sedikit mengangkat alisnya dan bertanya kepada Pan Qing. Anak suci, kau tidak boleh bertindak gegabah. Leluhur Pan Qing berkata, sedikit terkejut. Setelah berbicara, leluhur Pan Qing kembali penasaran, melakukan tipu daya. Bagaimana rencanamu? Lin Bai terkekeh, Yang Mulia telah memerintahkan agar kita tidak secara terbuka menentang para pendekar bela diri wilayah utara, tetapi Yang Mulia tidak mengatakan, untuk tidak secara diam-diam mencelakai mereka. Leluhur Pan Qing menatapnya tajam, lupakan saja, jangan beritahu aku tidak ingin tahu tentang urusanmu. Lakukan sendiri apa yang ingin kau lakukan. Jika kau menimbulkan masalah, pergilah dan minta Kaisar Chu untuk membereskan kekacauanmu. Setelah mengatakan ini, leluhur Pan Qing ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, namun, jika kau membalas dendam atas kerajaan Chu, Yang Mulia pasti akan melindungimu dan bahkan memberimu hadiah. Lin Bai mengangguk, mengerti, kalau begitu aku pamit. Setelah mengatakan ini, Lin Bai berjalan keluar dari aula dewan. Saat kembali ke kediamannya, Lin Bai melihat Bai Yifei, Zhou Xinjun, Yi Zian, dan yang lainnya di kediamannya. Salam,
kakak senior putra suci. Bai Yifei, memimpin banyak adik-adiknya, membungkuk kepada Lin Bai. Terima kasih telah datang menyelamatkan kami, kakak senior putra suci. Sungguh karena kurangnya kemampuan kami sehingga kami mempermalukan sekte, itulah sebabnya leluhur menegur kami. Tidak heran, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan duduk di bangku batu di halaman. Para pendekar wilayah utara datang dengan persiapan matang kali ini. Kekalahanmu memang pantas. Wajah Bai Yifei muram. Kami benar-benar marah atas kesombongan para pendekar wilayah utara. Setelah mengalahkan keluarga Chen dan murid Sekte Abadi Surgawi, mereka membual bahwa kerajaan Chu tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Itulah mengapa keluarga Chen dan murid Sekte Abadi Surgawi mengundang kami untuk datang, tetapi kami tidak menyangka, kami juga kalah. Kakak senior putra suci, seperti yang Anda katakan, para pendekar wilayah utara datang dengan niat jahat dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Lin Bai dapat melihat bahwa Zhou Xinjun, Bai Yifei, Yi Zian, dan yang lainnya telah mengubah pola pikir mereka setelah kekalahan telak ini. Li Juenian, yang awalnya adalah kultivator pedang yang sombong, sekarang tampak sedih, seolah-olah kekalahan ini telah menyebabkan kemunduran dalam ilmu pedangnya. Bai Yifei dan Zhou Xinjun sama-sama sedih dan tampak murung. Yi Zian lebih baik, bagaimanapun, dia pernah bertanggung jawab untuk menjaga menara pemurnian iblis dan telah mengalami krisis hidup dan mati. Meskipun ekspresinya agak pahit dan sedih, itu tampaknya tidak terlalu memengaruhinya. Lin Bai merasa dia harus memberi mereka semangat, jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk pulih sendiri. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata kepada mereka, sebenarnya, kalian tidak perlu terlalu menganggap serius kekalahan ini. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi kalian. Mendengar kata-kata Lin Bai, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Li Juenian, Yi Zian, dan yang lainnya semuanya mendongak, menatap Lin Bai dengan sangat terkejut. Kita hampir sepenuhnya mempermalukan sekte, dan ini dianggap sebagai hal yang baik. Kata Bai Yifei dengan heran. Lin Bai tersenyum tipis, bagaimana seseorang bisa mendapatkan kemuliaan tanpa mengalami penghinaan? Bagaimana kau bisa melihat cahaya jika kau belum pernah melangkah ke dalam kegelapan? Lin Bai berkata kepada Bai Yifei, ingatlah, kau tidak bisa melihat cahaya jika kau berdiri di dalam cahaya, kau hanya bisa melihat cahaya jika kau berdiri di dalam kegelapan. Kau terlalu peduli dengan kemuliaan sekte, tetapi kau telah melupakan apa sebenarnya kemuliaan sekte itu. Pikirkan baik-baik sendiri. Kuharap pengalaman ini akan membantumu berkembang dan berhenti bersikap sombong. Lin Bai mengucapkan beberapa kata lagi kepada Bai Yifei. Terutama kalimat Lin Bai, kau hanya bisa melihat cahaya ketika berdiri di dalam kegelapan, membuat pikiran Bai Yifei langsung runtuh, seolah-olah dia telah memahami suatu kebenaran. Lin Bai kemudian berbicara kepada Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, dan yang lainnya, mengatakan, tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai makhluk tertinggi, tak terkalahkan di alam semesta. Semua yang kuat telah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai posisi mereka saat ini. Bahkan mereka yang telah kalian lihat, seperti Chen Yule, Yi Song, dan Huang Qingyun, bukanlah pengecualian. Petik 2. Setelah berada di ibu kota begitu lama, kalian pasti telah mendengar banyak desas-desus tentang putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Petik 2. Selain Zhao Xiantu dan Limo, yang bukan putra suci yang sangat kuat, putra dan putri suci mana dari sekte-sekte besar lainnya yang tidak mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai status mereka saat ini. Chen Yule pernah membenamkan dirinya di kolam es selama 10 tahun penuh untuk berlatih ilmu pedangnya. Yi Song, dalam upayanya untuk kultivasi, disambar petir, dilalap api, dan diterpa angin, menderita siksaan yang tak terbayangkan. Jika bukan karena bantuan para tetua, dia mungkin akan binasa. Huang Qingyun mengalami penderitaan reinkarnasi untuk terlahir kembali, tetapi hingga hari ini, dia tetap bingung, tidak yakin siapa dirinya sebenarnya. Kau bisa mengatakan, kau bisa menanggung apa yang telah mereka alami. Tetapi ketika mereka melalui semua ini, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan orang-orang yang kau lihat sekarang adalah versi terbaik dari diri mereka sendiri. Untuk bersinar terang di atas panggung, kau harus diam-diam menghapus air matamu saat tidak ada orang di sekitar. Renungkan dan pahami ini. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh kepada Zhou Xinjun, Li Juenian, Yi Zian, dan yang lainnya. Kata-kata Lin Bai mengguncang Zhou Xinjun, Li Juenian, dan yang lainnya, menyebabkan mereka termenung. Hanya Qiao Mo dan Qin Yao yang menunjukkan ekspresi kesedihan, menatap kosong ke arah Lin Bai. Saat Lin Bai menceritakan kejadian-kejadian ini,
mereka merasakan kelelahan dan kesedihan yang mendalam terpancar darinya. Seolah-olah dia telah mengalami terlalu banyak kesulitan dan kesengsaraan. Kiao, mau bertanya dengan lemah, kakak putra suci, apakah Anda juga mengalami banyak hal yang belum pernah dialami orang biasa? Lin Bai tersenyum, apa yang telah saya alami tentu jauh lebih kaya daripada yang bisa kalian bayangkan. Dan lebih menarik, lebih kejam. Lin Bai tak kuasa mengingat bayangan dewa raksasa yang muncul di punggungan tulang belakang ilahi ketika dia memadatkan pil ilahi, dan teror ras dewa raksasa yang menyerangnya ketika dia meninggalkan benua barbar kuno. Semua ini tetap hidup dalam ingatan Lin Bai, menyebabkannya sangat kesakitan. Saya ada urusan lain yang harus diurus dan harus meninggalkan istana. Lin Bai berjalan keluar dari halaman. Kalian semua tetap di sini di istana untuk sementara waktu dan jangan berkeliaran sampai ini selesai. Kiao Mo dan Qin Yao buru-buru mengikutinya. Kakak putra suci, kami akan ikut denganmu. Tidak perlu. Lin Bai menghentikan Kiao Mo dan Qin Yao. Perjalanan ini, bukanlah perjalanan yang baik. Ekspresi Bai Yifei dan Zhou Xinjun berubah drastis. Kakak senior putra suci, apakah Anda akan berurusan dengan para pendekar? Dari wilayah utara, Lin Bai tersenyum acuh tak acuh. Para pendekar dari wilayah utara sangat sombong, mereka pantas diberi pelajaran. Kalian tidak perlu bertanya lagi, dan kalian juga tidak perlu tahu. Jika orang lain mendengarnya, katakan saja aku sedang mengasingkan diri. Kami patuh. Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya membungkuk hormat. Bab 5998 Topeng Mawar Emas. Ketika Lin Bai melangkah keluar dari halaman, penampilannya telah berubah total. Jubah putihnya telah berubah menjadi jubah hitam, rambut panjangnya terurai di bahunya, dan wajahnya kini tampak muram. Auranya sengaja disembunyikan, bahkan mereka yang mengenalnya, seperti Bai Yifei dan Kiao Mo, kemungkinan besar tidak akan mengenalinya. Lin Bai, menyembunyikan kehadirannya, berjalan di jalanan ibu kota. Di tengah hari, ibu kota sangat ramai, dengan banyak warung makan berjejer di jalan-jalan dan gang-gang, serta kerumunan orang. Teriakan para pedagang memenuhi udara, dan kedai teh serta kedai minuman dipenuhi oleh para pendekar bela diri. Peristiwa yang paling banyak dibicarakan di ibu kota beberapa hari terakhir ini adalah amukan para pendekar bela diri wilayah utara di paviliun harta karun senjata ilahi. Saat Lin Bai berjalan di jalanan, diskusi-diskusi ini terus terdengar. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Murid-murid Sekte Iblis Pedang Terbang baru saja ditindas di bawah kolam oleh Tuan Serigala. Mereka masih belum diselamatkan. Petik 2. Lalu para pendekar wilayah utara membuat keributan di paviliun senjata ilahi, dengan keluarga Chen, Sekte Tianshui, dan Sekte Tianxian semuanya jatuh ke tangan mereka. Apa, murid-murid Sekte Iblis Pedang Terbang masih di bawah kolam? Mereka belum diselamatkan. Lin Bai agak terkejut mendengar berita ini. Luo Yu dari Sekte Iblis Pedang Terbang membuat masalah di Istana Teras Rusa, jadi Lin Bai menggunakan pedang terbangnya untuk menekannya di bawah kolam. Beberapa hari telah berlalu, dan Lin Bai mengira bahwa murid-murid Sekte Iblis Pedang Terbang telah menyelamatkannya. Lagi pula, meskipun teknik penekanan pedang terbang Lin Bai tidak lemah, akan mudah untuk menyelamatkan Luo Yu jika putra suci Sekte Iblis Pedang Terbang, Luo Qiu, bersedia bertindak. Tetapi yang sangat mengejutkan Lin Bai, Luo Qiu dari Sekte Iblis Pedang Terbang tampaknya tidak menyadari masalah ini dan sama sekali tidak berniat menyelamatkan Luo Yu. Lin Bai memikirkannya dengan saksama, itu masuk akal. Pedang terbangnya belum kembali, dan Luo Yu mungkin masih berendam di air. Apakah para pendekar wilayah utara sekuat ini tahun ini? 3 sekte utama dalam 5 keluarga dan 7 sekte Chu tidak ada apa-apanya dibandingkan para pendekar wilayah utara. Murid-murid terbaik dari Sekte Air Surgawi, Sekte Abadi Surgawi, dan talenta-talenta terbaik keluarga Chen semuanya telah dikalahkan oleh para pendekar wilayah utara. Sepertinya kita terlalu melebih-lebihkan kemampuan 5 keluarga dan 7 sekte. Mereka semakin lemah dari tahun ke tahun. Kurasa dalam beberapa tahun, mereka harus mengganti pemimpin mereka. Kurasa bukan murid-murid 5 keluarga dan 7 sekte Chu yang terlalu lemah, melainkan para pendekar wilayah utara yang terlalu kuat. Orang-orang barbar utara itu terlahir berani dan suka berperang. Hampir tidak ada orang di alam iblis yang dapat menyaingi mereka. Benar, aku melihat seorang pendekar wilayah utara beberapa waktu lalu. Ya Tuhan, tingginya lebih dari 2 meter, dengan otot-otot di sekujur tubuhnya. Dia menakutkan. Jika perang benar-benar pecah antara wilayah utara dan timur, aku ragu wilayah timur mampu menahan satu pukulan pun dari wilayah utara. Lin Bai berjalan menyusuri jalan, senyum pahit tersungging di wajahnya. Benar saja, beberapa orang di ibu kota sudah mulai menjelek-jelekkan 5 keluarga dan 7 sekte.
Yang lain dengan lantang menyatakan kekuatan para pendekar bela diri wilayah utara sambil menyebarkan desas-desus tentang ketidakmampuan wilayah timur. Opini publik tampaknya berkembang ke arah yang diinginkan wilayah utara. Tidak akan lama lagi masalah ini akan menyebar ke seluruh wilayah kerajaan Chu. Jika seseorang dapat mengatur segalanya, kemungkinan besar akan segera mencapai wilayah perbatasan, sampai ke telinga para prajurit perbatasan dan juga para pendekar bela diri wilayah utara. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Tapi tidak perlu khawatir, karena Yang Mulia Kaisar Chu telah memerintahkan putra suci untuk tidak ikut serta. Maka Kaisar Chu pasti juga telah mengirim pesan ke wilayah perbatasan, menginstruksikan mereka untuk bersiap berperang. Tapi kita tidak bisa membiarkan para pendekar dari wilayah utara terus bertindak sembrono seperti itu, jika tidak, pasti akan terjadi kekacauan. Lin Bai berjalan melewati keramaian ibu kota, tenggelam dalam pikirannya. Gambar. Sebelum ia menyadarinya, matahari telah terbenam dan malam telah tiba. Bulan yang terang menggantung di langit, seperti piring giok, cahayanya yang jernih menyilaukan dan memikat. Setelah berganti pakaian, Lin Bai tanpa sadar berjalan keluar rumah besar keluarga Chen. Keluarga Chen, yang pantas menjadi nomor 1 dari 5 keluarga dan 7 klan kerajaan Chu, dan salah satu dari 5 keluarga besar ibu kota, kemegahannya tidak kalah dengan istana kekaisaran. Tetapi Lin Bai tidak berlama-lama di depan rumah besar keluarga Chen. Sebaliknya, ia berbalik dan berjalan ke gang gelap di dekat rumah besar keluarga Chen. Di gang gelap itu, Lin Bai bersandar di dinding, memegang kastanya yang dibelinya dari pasar. Ia memakannya sambil melihat ke arah pintu masuk gang, seolah menunggu seseorang. Tiba-tiba, sebuah suara agak dingin terdengar di telinga Lin Bai, kastanya dari Gang Zhengde. Kastanya, kau masih harus makan kastanya dari halaman Beiceng, itu yang benar-benar enak. Mendengar suara tepat di sebelah telinganya, Lin Bai bahkan tidak menoleh, tetapi tahu siapa itu. Aku sudah lama berada di ibu kota, dan kau bahkan tidak menawarkan untuk mengajakku mencicipinya. Lin Bai tersenyum dan menoleh untuk melihat orang di belakangnya. Itu Chen Yule. Tuan Serigala sangat sibuk, bagaimana mungkin dia punya waktu untuk makan kastanya? Chen Yule tersenyum, lalu memperhatikan pakaian Lin Bai dan mengerutkan kening. Kau berubah begitu banyak. Aku ingat kau sepertinya tidak suka memakai pakaian hitam. Mengapa kau begitu berbeda hari ini? Bahkan wajahmu pun berubah. Jika kau tidak sengaja menunjukkan keberadaanmu saat menungguku, aku mungkin tidak akan menyadarimu. Lin Bai melihat pakaian hitamnya. Memakai pakaian hitam terutama untuk memudahkan melakukan hal-hal yang tidak akan diperhatikan oleh orang luar. Kau mengubah wajahmu karena tidak ingin ditemukan oleh orang luar. Chen Yule langsung mengerutkan kening. Apa yang ingin kau lakukan? Lin Bai bertanya sambil tersenyum, apakah kau ingin membalas dendam atas kematian para pendekar bela diri keluarga Chen? Haruskah kita menekan kesombongan para pendekar bela diri dari wilayah utara? Tentu saja aku ingin, kata Chen Yule dengan serius. Tapi, Yang Mulia Kaisar Chu telah menetapkan bahwa putra suci tidak dapat berpartisipasi. Setelah mengatakan ini, Chen Yule mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Lin Bai tersenyum dan melemparkan sebuah topeng dari tas penyimpanannya. Jika kau ingin membalas dendam atas kematian para pendekar bela diri keluarga Chen dan menekan kesombongan para pendekar bela diri wilayah utara, kenakan topeng ini dan ikutlah denganku. Setelah mengatakan ini, Lin Bai berjalan keluar dari gang gelap tanpa menoleh. Chen Yule menatap topeng di tangannya. Topeng itu terbuat dari emas, dengan ukiran mawar yang mekar di atasnya. Chen Yule mengerutkan kening dalam-dalam. Mengapa topeng ini terlihat seperti topeng wanita? Tidak bisakah kau lebih serius dalam membuat topeng? Buat topeng yang seharusnya dipakai pria. Chen Yule mengeluh, tetapi tangannya jujur. Ia mengenakan topeng emas di wajahnya, segera menyembunyikan auranya, berganti pakaian menjadi jubah hitam, dan mengikuti Lin Bai keluar dari gang. Menjelang ulang tahun Kaisar Chu, semakin banyak orang di ibu kota yang mengenakan kostum aneh. Chen Yule, mengenakan topeng emas, berjalan di jalanan tanpa menarik banyak perhatian. Hehe, itu cocok untukmu, kata Lin Bai, melirik Chen Yule sambil mengikutinya keluar. Topeng mawar emas itu sangat cocok untuk Chen Yule. Topeng yang terbuat dari emas itu memiliki aura keseriusan dan misteri yang kuat. Dipadukan dengan temperamen Chen Yule yang unik dan sulit diatur, topeng itu memberinya aura niat membunuh dan keagungan yang intens. Pola mawar halus yang diukir pada topeng emas juga menambah keindahan feminin yang unik. Dengan demikian, topeng mawar emas di wajah Chen Yule menyampaikan interaksi kompleks antara keseriusan, misteri, distorsi, dan kehikmatan, membuatnya semakin misterius dan sulit diprediksi.
Bab 5999 tiga orang lebih baik. Lin Bai dan Chen Yule, keduanya mengenakan topeng, berjalan menyusuri jalanan ibu kota yang ramai. Chen Yule menyusul Lin Bai dan memperhatikan wajahnya yang polos. Kenapa kau tidak memakai topeng? Tidak perlu. Belum waktunya bertindak, Lin Bai menggelengkan kepalanya. Chen Yule langsung merasa tidak enak. Lalu kenapa kau menyuruhku memakainya? Lin Bai menyeringai. Aku ingin melihat apakah topeng itu cocok dengan temperamenmu, jadi aku menyuruhmu memakainya dulu. Chen Yule benar-benar terdiam mendengar humor Lin Bai yang kurang ajar. Dia diam-diam melepas topeng emas dari wajahnya, mengubah penampilannya, mengeluarkan jubah hitam dari tasnya, memakainya, dan diam-diam mengikuti Lin Bai. Istana Sekte Dewa Langit lebih dekat di jalan ini, Chen Yule menunjuk ke jalan di dekatnya. Bagaimana kau tahu aku akan pergi ke Istana Sekte Dewa Langit? Lin Bai bertanya dengan penasaran, mengikuti arah yang ditunjukkan Chen Yule. Karena kau datang kepadaku dan menyebutkan para pendekar bela diri wilayah utara, kau tentu akan mencoba mengajak Yi Song untuk bergabung denganmu. Pria itu sudah lama ingin terlibat. Jika kau tidak melibatkannya, dia mungkin akan membencimu saat mengetahui hal ini nanti. Chen Yule menjelaskan perlahan, dan Lin Bai mengangguk berulang kali dengan senyum masam. Setelah berjalan melewati beberapa blok, keduanya akhirnya tiba di luar Istana Sekte Dewa Langit. Seperti biasa, Lin Bai dan Chen Yule menemukan gang gelap untuk bersembunyi, sambil secara bersamaan mengirim pesan telepati kepada Yi Song, menyuruhnya keluar sendirian dan merahasiakannya. Tidak lama kemudian, Chen Yule dan Lin Bai merasakan seorang pria yang tampak mencurigakan berjongkok di pintu masuk gang. Hei, 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 pria yang tampak mencurigakan itu berlari ke arah Lin Bai dan Chen Yule dan berbisik. Chen Yule dan Lin Bai melihat ke bawah dan menyadari, itu adalah Yi Song. Saudara Yi, bukankah ini agak berlebihan? Lin Bai berpikir Yi Song melebih-lebihkan. Yi Song berdiri tegak dan melihat bahwa Lin Bai dan Chen Yule hanya mengubah ekspresi mereka, menyembunyikan keberadaan mereka. Sial, bukankah kau sudah bilang untuk berhati-hati? Yi Song berkata tanpa berkata-kata, apa yang kalian berdua rencanakan, bertingkah seperti ini? Melakukan apa yang kau inginkan, Lin Bai menyeringai. Apa yang aku inginkan? Yi Song mengerutkan kening. Apakah kakak Lin tahu apa yang aku inginkan? Lin Bai tersenyum tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut, melemparkan topeng emas dari tas penyimpanannya. Setelah diperiksa lebih dekat, sebuah bunga dafodil mekar terukir di topeng itu. Jangan tanya, pakai saja dan ikuti kami, kata Chen Yule untuk Lin Bai. Seketika, Lin Bai dan Chen Yule berjalan berdampingan keluar dari gang. Apa yang mereka berdua rencanakan dengan begitu misterius? Yi Song benar-benar bingung. Dia ragu sejenak, lalu mengenakan topeng itu dan mengikuti mereka keluar. Kakak Lin, topengmu terlalu feminin. Yi Song tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Mengapa ada ukiran bunga di topeng itu, dan yang begitu mencolok? Yi Song menyusul Chen Yule dan Lin Bai, hanya untuk menemukan wajah mereka polos. Ia berhenti sejenak, lalu melepas topengnya. Kenapa kalian tidak memakai topeng? Chen Yule tertawa terbahak-bahak, dan Lin Bai terkekeh. Kami ingin melihat apakah topeng itu cocok dengan wajahmu. Yi Song terdiam sejenak, lalu untuk sementara melepas topengnya dan, seperti Chen Yule dan Lin Bai, mengubah penampilannya, mengenakan jubah hitam dan berjalan di jalanan. Kita mau kemana? Setelah berjalan beberapa saat, Yi Song tak kuasa bertanya. Restoran Hongtian, kata Lin Bai sambil tersenyum. Apakah para pendekar bela diri dari wilayah utara ada di restoran Hongtian? Tanya Chen Yule dengan sedikit rasa ingin tahu. Gambar. Yi Song kemudian mengerti bahwa Lin Bai dan Chen Yule berencana untuk bertindak melawan para pendekar dari wilayah utara. Dia segera tertarik dan berseru dengan bersemangat, apakah kita akan membuat masalah bagi para pendekar dari wilayah utara itu? Ya, aku sudah ingin melakukannya sejak lama. Pelankan suaramu, Kakak Yi. Lin Bai tersenyum. Yang mulia Kaisar Chu memerintahkan kita untuk tidak bertindak gegabah, jadi kita hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Lebih baik jangan sampai ada yang tahu identitas kita. Chen Yule dan Yi Song mengangguk. Apakah para pendekar dari wilayah utara ada di restoran Hongtian? Yi Song dan Chen Yule bertanya dengan penasaran. Tidak, kita akan mencari informasi. Lin Bai tersenyum dan memimpin Chen Yule dan Yi Song menuju Ming Yue Fang. Restoran Hongtian ramai dengan aktivitas. Banyak tamu datang dan pergi, dan anggur berkualitas restoran itu sangat diminati. Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song mengubah penampilan mereka dan memasuki restoran Hongtian. Pelayan datang menyambut mereka, dan Lin Bai berkata,
siapkan ruang pribadi untuk saya, lalu tolong panggil manajer Anda. Pelayan itu terkejut. Tuan, bolehkah saya bertanya urusan apa yang Anda berdua miliki dengan manajer? Lin Bai tersenyum dan berkata, katakan saja padanya. Saya pernah diangkat menjadi jenderal di Lutai, dan saya pernah dinobatkan sebagai raja di Yaotai. Dia pasti akan mengerti. Pelayan itu mengangguk berulang kali, seolah mengerti, dan pertama-tama mengantar Lin Bai dan Chen Yule ke ruang pribadi, lalu pergi untuk memberitahu manajer. Di dalam ruang pribadi, mereka bertiga baru saja duduk ketika mereka mendengar ketukan di pintu. Chow Yusi, manajer restoran Hongtian, datang menemui kalian semua. Suara Chow Yusi terdengar dari luar pintu. Lin Bai mengaktifkan susunan sihir, membiarkan Chow Yusi masuk. Chow Yusi mendongak ke arah tiga orang yang sama sekali tidak dikenalnya di ruangan itu, pertama-tama mengamati mereka. Kemudian, dia bertanya, penyamaran kalian berdua dan Tuan Serigala sangat terampil sehingga bahkan orang tua ini pun tidak bisa melihatnya. Kurasa orang yang menemani Tuan Serigala adalah putra suci dari sekte terkemuka di wilayah timur, atau putra suci dari salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Apakah itu putra suci Chen Yule dan putra suci Yi Song? Chow Yusi masuk dan dengan hormat menyatukan kedua tangannya memberi hormat. Yi Song menatapnya tajam, Saudara Lin, kita menyamar dengan sangat baik, namun dia tetap bisa mengetahui penyamaran kita. Chen Yule tersenyum, rumor mengatakan bahwa iblis rubah 9 nyawa dari istana Pangeran Hong sangat licik dan berbahaya. Melihatnya hari ini, reputasinya benar-benar sesuai dengan kenyataan. Iblis rubah 9 nyawa. Lin Bai mengerutkan kening. Chow Yusi sebenarnya adalah iblis. Chow Yusi tersenyum. Sebenarnya, menebak identitas dan latar belakang seseorang tidaklah sulit. Aku diangkat menjadi jenderal di teras, dan diberi gelar raja di teras Giok, bukankah itu Tuan Serigala? Aku sudah menebak identitas Tuan Serigala. Karena kalian berdua datang bersamanya, siapapun yang bisa duduk di meja yang sama dengannya pasti adalah putra suci dari sekte terkemuka. Jadi kalian adalah putra suci dari sekte terkemuka di wilayah timur, seperti Meng Qinxian dari sekte pembalik surga, atau Ni Sang dari sekte pemuja surga. Atau kalian adalah putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Petik 2. Dari putra-putra suci 5 keluarga dan 7 sekte yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Serigala, hanya putra suci Yi Song dan putra suci Chen Yule yang merupakan laki-laki. Petik 2. Putra suci Qian Hen tentu saja termasuk, tetapi aku ragu dia akan menyukai penyamaran seperti itu. Chow Yusi menyelesaikan penjelasannya dengan tenang. Chen Yule tersenyum kecut dan berkata, kalau begitu kau salah paham. Qian Hen adalah ahli penyamaran. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lolos dari kematian berkali-kali saat berbisnis di luar negeri. Melihat identitas mereka telah terbongkar oleh Chow Yusi, Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song untuk sementara melepas penyamaran mereka dan memperlihatkan penampilan asli mereka. Bab 6000, Awal Perang. Melihat Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song menyingkap penyamaran mereka, senyum Chow Yusi tetap tak berubah, tetapi tatapannya menjadi sangat dalam dan bijaksana, membuat orang bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Dia terdiam cukup lama, lalu tersenyum penuh arti, Tuan Serigala, mengenai masalah yang Anda percayakan kepada kami, tentang Xia Jingxi, kami masih belum memiliki petunjuk. Xia Jingxi, mendengar 3 kata ini, ekspresi Chen Yule berubah drastis. Chow Yusi jelas memperhatikan perubahan ekspresi Chen Yule. Jadi kakak Lin dan Istana Pangeran Hong bekerja sama, Chen Yule bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkannya dengan cermat lagi, lalu tersenyum dalam hati, itu masuk akal. Lagi pula, kakak Lin akan menjadi menantu Istana Pangeran Hong di masa depan, jadi menggunakan sebagian kekuatan Istana Pangeran Hong terlebih dahulu bukanlah hal yang salah. Belum ada petunjuk tentang Xia Jingxi, pikiran Chen Yule dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, sepertinya kakak Lin bermaksud menggunakan Xia Jingxi sebagai terobosan. Saat aku kembali, aku juga akan mengerahkan beberapa sumber daya keluarga Chen untuk melihat apakah kita dapat menemukan Xia Jingxi. Kata-kata Chow Yusi menimbulkan kekacauan dalam pikiran Chen Yule, pikirannya berpacu. Xia Jingxi yang mana? Apa yang mereka bicarakan? Mengapa wajah kakak Chen begitu pucat? Siapa Xia Jingxi ini? Pikiran Yi Song juga dipenuhi pertanyaan. Sepertinya kedua orang ini menyembunyikan banyak rahasia dariku. Yi Song merasakan sedikit rasa kesal terhadap Lin Bai dan Chen Yule. Dia menceritakan semuanya kepada mereka berdua, namun mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Aku tidak datang ke sini untuk masalah ini, kata Lin Bai terus terang, mengabaikan makna tersirat dalam kata-kata Chow Yusi.
Dia langsung mengatakan kepada Cao Yuxi bahwa dia tidak di sini untuk Xia Jingxi. Oh, Cao Yuxi sedikit terkejut. Lalu apa perintahmu, Tuan Serigala? Lin Bai langsung ke intinya, keluarga Chen, Sekte Dewa Abadi, dan Sekte Air Surgawi dikalahkan oleh para pendekar wilayah utara, klan Nanshan, di paviliun harta karun senjata ilahi. Apakah kau menyadari hal ini? Cao Yuxi mengangguk sedikit. Tentu saja aku tahu. Masalah ini telah menimbulkan kehebohan di istana dan di antara rakyat. Bahkan dengan hasutan dari kekuatan tertentu di wilayah utara, badai opini publik ini telah mulai menyebar keluar, mencapai telinga para prajurit perbatasan. Setelah Cao Yuxi selesai berbicara, dia berhenti sejenak, ekspresinya menjadi serius. Para prajurit wilayah utara datang dengan persiapan matang kali ini. Mereka sengaja melakukan ini untuk membangkitkan semangat bertempur para prajurit wilayah utara sebelum pertempuran, sekaligus melemahkan moral para prajurit perbatasan. Ekspresi Yisong dan Chen Yule tiba-tiba berubah serius dan hikmat setelah mendengar kata-kata Cao Yuxi. Lin Bai bertanya, apakah ini benar-benar direncanakan dengan cermat oleh para prajurit wilayah utara? Itu adalah rencana yang sangat cermat, kata Cao Yuxi dengan hikmat. Menggunakan biaya seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Cao Yuxi menatap Lin Bai dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Serigala, perang sejati bukan hanya tentang dua pasukan yang membentuk formasi di perbatasan lalu menyerang. Perang sesungguhnya selalu terjadi di tempat yang tak terduga, dalam hal-hal yang tampaknya sepele. Petik 2. Saat ini, wilayah timur dan utara tampaknya hanya terkunci dalam kebuntuan perbatasan, tetapi kenyataannya, perang antara wilayah timur dan utara telah dimulai. Wilayah utara telah bergerak, dan Yang Mulia Kaisar Chu telah membalas. Selanjutnya, itu tergantung pada perebutan kekuasaan antara para pemimpin kedua belah pihak. Cao Yuxi menyelesaikan ucapannya, senyum pucat muncul di wajahnya. Chen Yule dan Yi Song tegang, hanya menghela napas lega setelah Cao Yuxi mengucapkan kata terakhir. Mendengarkan Anda, Tuan, seperti minum hujan yang manis, kata Chen Yule dengan sungguh-sungguh. Aku tidak menyangka perang sudah dimulai, kata Yi Song, menyipitkan matanya, merasakan keseriusan situasi. Ini bukan lagi masalah kehormatan atau aib bagi 5 keluarga dan 7 klan, ini menyangkut stabilitas wilayah negara Chu. Gambar. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar tajam. Keputusan yang mulia adalah, untuk bertahan. Kata Cao Yuxi, benar. Taktik wilayah utara sebenarnya cukup mudah untuk dilawan, abaikan saja mereka. Petik 2. Meskipun mereka mengalahkan para jenius terbaik dari keluarga Chen, Sekte Dewa Langit, dan Sekte Air Langit, para jenius terbaik ini tidak mewakili kekuatan terkuat di kerajaan Chu. Kekuatan terkuat dari 5 keluarga dan 7 sekte di kerajaan Chu masihlah putra suci mereka. Selama putra suci belum dikalahkan, tujuan para pendekar wilayah utara belum tercapai. Petik 2. Itulah mengapa beberapa orang licik di wilayah utara menyebarkan rumor di ibu kota tentang betapa lemah dan rentannya 5 keluarga dan 7 sekte tersebut. Itulah mengapa Kaisar Chu memerintahkan bahwa, putra suci tidak boleh ikut serta. Begitu putra suci dikalahkan, keadaan akan menjadi rumit. Cao Yuxi hanya menganalisis pro dan kontra dari situasi tersebut. Apa yang dikatakan Cao Yuxi hampir persis seperti yang diharapkan Lin Bai. Tapi masalah ini telah menyebabkan keresahan di perbatasan, dan kupikir, aku harus menemukan cara untuk menebusnya. Mata Cao Yuxi berkilat dengan cahaya gelap. Apa rencana Lord Wolf Marquis? Lin Bai berkata, bukankah para pendekar wilayah utara menertawakan wilayah timur karena tidak memiliki siapapun? Bukankah mereka menertawakan murid-murid 5 keluarga dan 7 sekte karena pengecut? Kalau begitu kita akan menyamar, mengubah penampilan kita, lalu pergi dan membuat masalah bagi para pendekar wilayah utara. Kalahkan mereka di depan umum. Ide bagus. Cao Yuxi mengangguk berulang kali. Tapi Lord Wolf Marquis, hanya ada satu kelemahan dalam rencanamu. Kelemahan apa? Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song bertanya dengan penasaran. Cao Yuxi tersenyum. Kelemahannya adalah, bisakah Lord Wolf Marquis, Saint Chen Yule, dan Saint Yi Song menjamin mereka dapat mengalahkan para pendekar wilayah utara? Lord Wolf Marquis perlu memahami bahwa begitu rencana ini dimulai, jika Anda bertemu dengan para pendekar wilayah utara, Anda harus menang, dan menang secara spektakuler. Kita tidak boleh kalah. Kegagalan sekecil apapun akan menyebabkan kegagalan total rencana ini. Kata-kata ini membuat Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song termenung. Cao Yuxi benar, begitu rencana dimulai, mereka tidak boleh kalah. Bahkan jika mereka bertiga mengubah identitas mereka untuk menantang, mereka tetap akan menantang sebagai prajurit wilayah timur.
Jika mereka kalah, bukan hanya efek yang diinginkan tidak akan tercapai, tetapi mereka juga mungkin menjadi bahan tertawaan. Lin Bai dengan jujur menyatakan, di bawah alam buah Dao Luo Agung, aku tidak takut pada siapapun. Desis. Chow Yusi tersentak mendengar ini. Ini adalah Lin Bai yang secara sukarela mengungkapkan kekuatan sebenarnya kepada orang luar. Di bawah alam buah Dao Luo Agung, dia tidak takut pada siapapun. Pupil Chen Yule dan Yi Song menyempit. Mereka berdua tahu Lin Bai kuat, dan dari awal hingga akhir, Lin Bai tidak pernah menunjukkan kekuatan sebenarnya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka, bahwa Lin Bai sudah begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan di dalam alam buah Dao Tai. Ekspresi terkejut di wajah Chow Yusi hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Kemudian dia menatap Chen Yule dan Yi Song. Yi Song adalah yang pertama berbicara, sambil mengangkat bahu, seperti kakak Lin, selama aku tidak bertemu dengan pendekar bela diri tingkat buah Dao De Luo, aku seharusnya tidak kalah. Begitu Yi Song selesai berbicara, Chen Yule segera angkat bicara, hanya mengucapkan dua kata. Sama. Bagus, jika semua putra Chu seperti kalian bertiga, apa yang perlu dikhawatirkan Chu tentang tidak kuat? Chow Yusi mengangguk berulang kali, kalau begitu, Tuan Serigala, apakah Anda datang kepada saya untuk meminta saya melakukan sesuatu? Chow Yusi berhenti sejenak, lalu menambahkan, selama itu menyangkut pendekar bela diri wilayah utara, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu.